Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang bab fa'il, yang mana berupa isim dhahir, yang mana berupa isim mudmar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian i'rab ya, latihan i'rabnya. Boleh dibuka video sebelumnya untuk memastikan materi yang telah ada ya. Yang pertama di sini wajah rabbuk. Nah, apa i'rab dari ayat wajah rabbuka? Jaa fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi. Jaa dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Ingat, kenapa dia mabni di atas fathah? Karena dia tidak bersambung oleh apapun. Dan setiap fi'il madhi dia pasti mabni. Gitu ya. Rabbuka, robbu, di sini ada dua kata. Ada robbu ditambah huruf kaf. Yang pertama kita i'rab adalah robbu. Robbu dia sebagai fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Si robbu ini dia menjadi fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah adh-dhahirah, dengan dhammah yang nampak. Robbu kelihatan ya dhammahnya. Ala akhirihi wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Jadi si robbu ini selain dia punya kedudukan sebagai fa'il, dia juga punya kedudukan sebagai mudhaf. Wal kaf, nah di sini dhamir kafnya, siapa kaf ini? Kaf ini adalah dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dia adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniyun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Rabbuka ya. Nah, di sini dia mabni di atas fathah. Akan tetapi fi mahalli jar, dia menempati kedudukannya jar mudhaf ilaih gitu ya. Jadi si kaf ini asalnya siapa? Dhamir muttasil namanya. Tapi kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Lalu ayat yang kedua, idza ja'akumul mu'minatu. Idza ja'akum, idza sebagai dzarfun lima yastaqbilun minaz zaman. Jadi idza di sini dia sebagai dzarf. Ja'a seperti tadi, fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Wal kaf, nah di sini ada kum. Nah di sini kafnya dulu. Siapa dia? Dia adalah dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dia adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabniyun 'ala dhamm. Ku, di situ dia mabni ya, di atas dhammah. Fi mahalli nasbin, akan tetapi dia menempati kedudukan nasabnya maf'ulun bihi. Jadi ja'akum, kum ini dia sebagai maf'ulun bihi. Muqaddamun yang didahulukan, wal mim lil jam'i. Jadi ja'akumu, mu ini untuk menandakan kalau dia itu jamak. Terus al mu'minat sebagai apa? Al mu'minat, mukminat sebagai fa'ilun muakhar. Dia sebagai fa'il yang kita akhirkan. Jadi antara maf'ulun bihi dengan fa'il di sini dibalik tempatnya. Biasanya kan susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang susunannya fi'il, maf'ul, baru fa'il. Intinya itu aja. Wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dengan dhammah adh-dhahirah yang nampak pada akhirnya. Mu'minatu kelihatan ya, dia dhammahnya. Lalu contoh yang ketiga, qalatil a'rabu. Qalat fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi, dia adalah fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Nah, ingat, huruf ta pada lafadz qala dia bukan sebagai fa'il, bukan sebagai dhamir. Hati-hati ya. Dan ini biasanya terdapat pada dhamir hiya di fi'il madhi. Ta ini siapa kalau bukan dhamir? Nah, ta ini adalah ta ta'nits. Ta yang menunjukkan kalau dia itu muannats. Ta'ut ta'nits harfun la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan apapun di dalam i'rab. Terus a'rabu. Nah, a'rabu di sini sebagai fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah 'ala akhirih. Bu, kelihatan dia harokat akhirnya. Lalu yang keempat,
Qala al-hawariyuna. Qala sebagai fi'lun madin mabniun 'alal fath. Terus hawariyun fa'ilun marfu'un bil waw. Nah, tadi kalau biasanya fa'il itu dia marfu dengan dhammah, sekarang pada lafadz hawariyun dia marfu dengan waw. Niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa harus diganti? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Terus yang kelima, qala abuhum. Qala sebagai fi'lun madin mabniun 'alal fath seperti biasa. Abu, nah di sini abuhum ada dua lafadz, abu ditambah hum. Abu fa'il marfu'un bil waw niyabatan 'anid dhammah. Di sini juga sama kayak sebelumnya. Abu dia sebagai fa'il yang marfu dengan waw. Kenapa? Niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Karena dia dari asmaul khamsah, li'annahu min asma'il khamsah, karena dia termasuk dari 5 nama yang istimewa yang marfu'nya dengan huruf waw. Apa aja? Ada abu, aku, hamu, fu, sama dhu. Kita pernah belajar itu ya di video sebelumnya. Nah, ternyata si abu ini selain dia jadi fa'il, dia juga jadi mudhaf, merangkap dia. Walha dan ha yang di sini dhamirun muttasil, dia sebagai dhamir yang bersambung. Mabniun 'ala dhamm, hum. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaih, yang menempati kedudukan mudhaf ilaih. Sedangkan untuk huruf mimnya di sini menunjukkan kalau dia itu untuk jamak. Lalu yang terakhir, qala rajulan. Qala fi'lun madhi mabniun 'alal fath. Biasa ya. Rajulan dia sebagai fa'il marfu'un, fa'il yang marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Nah, sebelumnya rofa'nya dengan dhammah, sebelumnya lagi rofa'nya dengan waw. Nah, sekarang di sini rofa'nya dengan alif. Niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa kok diganti dengan alif? Li'annahu mutsanna, karena dia sebagai mutsanna. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi halaman selanjutnya pada video yang akan datang. Syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.